Halo Aga Kareba, Baji-Baji, saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya Freddy Cahya. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Banjir merendam 8 kecamatan di kota Makassar. Sejumlah warga memilih mengungsi. Petugas Badan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika wilayah 4 Makassar menyampaikan peringatan waspada cuaca buruk di Sulawesi Selatan hingga 16 Februari mendatang. Komisi Pengawas Persaingan Usaha Kota Makassar menemukan pelanggaran dari distributor minyak goreng Minyak Kita ke toko pengecer. Kita ke informasi utama, banjir merendam 8 kecamatan di kota Makassar. Sejumlah warga memilih mengungsi. Bagi sebagian warga, banjir ini tergolong paling parah. Warga korban banjir kini membutuhkan bantuan. Kali di bantaran Jalan Mungin Sidi, Kota Makassar meluap hingga merendam permukiman. Sejumlah warga yang rumahnya terendam banjir mengungsi ke gedung universitas terbuka. Ratusan pengungsi meliputi warga lanjut usia hingga anak-anak membutuhkan bantuan seperti selimut, sembako, hingga popok dan susu. Bahkan sebagian pengungsi terserang penyakit. Kenapa memilih mengungsi, Bu? Sampai pinggang air di rumahku, di belakang. Di mana rumah itu, Bu? Wilayah mana, Bu? Wilayah mana rumah tak? Jalan apa? Mungkin Simbaru, seksi kanan. Kondisinya sekarang seperti apa, Bu? Hanyut, semua barang-barang di dalam terapung-apung. Oh, ini rumahnya dekat bantaran kanal ya, Bu? Iya. Jadi di pengungsian ini seperti apa, Bu? Sudah ada bantuan atau bagaimana? Belum. Ini orang kampus beli air mineral sama nasi. Ada berapa RT ini, Pak, yang mengungsi? Di RW 5 Pak, tepatnya RW 5 itu ada 3 RT, 1, 2, 3. Ini kondisi di pengungsian ini seperti apa, Pak? Ya, Berkata. ada warga yang sakit, ada beberapa orang tua jompo, balita. Warga sudah mengungsi karena sudah banjir di belakang mungkin. Ini ketinggian air di belakang seperti apa? Sekitar dada dewasa. Sementara itu, banjir 1 meter yang sempat merendam permukiman di Jalan Andi Tondro 5, Kota Makassar, kini mulai surut. Namun warga memilih bertahan di pengungsian karena khawatir banjir susulan. Kondisi cuaca di Kota Makassar masih hujan meskipun intensitasnya tidak lebat. Ada pula sebagian pengungsi kembali ke rumah untuk membersihkan lumpur. Banjir ini dianggap terparah karena ketinggian air mencapai 1 meter. Oh, sekarang sudah bersih-bersih? Iya, bersih-bersih di atas rumah karena banjir. Jadi sudah kembali dari pengungsian? Iya. Oh, kapan mulai surut airnya ini? Subuh. Oh, tadi subuh. Kalau sebelumnya, Bu, berapa ketinggiannya ini air? Sampai di atas rumah. Oh, begitu. Di mana anu tak barang-barang tak? Di atas rumah tidak dikasih turun, basah semua. Oh, basah semua. Iya. Bu, ini kalau banjir begini baru ini atau bagaimana, Bu? Tiap tahun tapi baru sampai di rumah di atas. Barusan ini parah. Iya, baru parah di biasa sampai di sini Ji. Gitu. Itu waktu banjir jalannya sampai di jalan raya Sampai ini. Sampai di dalam motor semua dibawa pergi semua. Oh, gitu. Kendaraan karena sampai di jalanan besar. Hujan deras mengakibatkan banjir merendam Kota Makassar. Berdasarkan data Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Makassar, pada Selasa malam ada 86 lokasi tergenang banjir dari 8 kecamatan. Raisa Habu dan Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Ya, jasad seorang wanita dievakuasi tim gabungan dengan perahu karet saat banjir mengepung Kota Makassar. Korban tewas terjatuh dari tangga rumahnya. Inilah rekaman petugas gabungan mengevakuasi jasad Ika Suryaningsih dengan perahu karet. Warga Makassar umur 31 tahun ini tewas terjatuh dari tangga rumahnya. Korban mengalami luka serius pada kepala. Keluarga menemukan korban tergeletak di lantai rumah. Korban sempat dibawa ke puskesmas terdekat, namun nyawanya tidak tertolong. Lakukan evakuasi terhadap warga yang meninggal atas nama Ibu Ika, Jalan
Hakim nomor 33, korban meninggal akibat terjatuh, kemudian bersama-sama warga dibawa ke Puskesmas Ujung Pandang Baru, dan dari Puskesmas Ujung Pandang Baru dikomunikasikan ke keluarga, dan alhamdulillah tadi sudah tertangani oleh pihak Puskesmas Ujung Pandang Baru. Keluarga juga sudah mengambil mayat dan sudah diserahkan kembali ke rumah. Ada 8 kecamatan di Kota Makassar terdampak banjir. Di sebagian wilayah, ketinggian banjir mulai surut. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Sementara itu, banjir di Kota Makassar mengakibatkan sejumlah hotel dan perbelanjaan terendam. Tim SAR terjun ke lokasi untuk mengevakuasi sejumlah warga, khususnya warga lanjut usia. Usai diguyur hujan, sejumlah ruas jalan di Kota Makassar tergenang banjir. Kawasan Pantai Losari juga tampak tergenang banjir. Tinggi air semakin meningkat karena ada pasang laut. Sejumlah hotel dekat Pantai Losari terendam pada bagian basement atau parkiran mobil tamu hotel. Selain itu, salah satu hotel di bibir pantai juga terendam air hingga lobi hotel. Salah satu pusat perbelanjaan di bawah tanah juga terendam banjir hingga barang jualan pedagang rusak terkena air. Sejumlah warga yang menempati wilayah terdampak banjir telah dievakuasi oleh tim SAR, khususnya para warga lanjut usia. Bahkan seorang warga lanjut usia harus dievakuasi menggunakan tandu dibawa ke atas mobil khusus. Sudah hampir seluruhnya banjir dan ketinggian atau debit air sudah mencapai setengah meter, dan di daerah tertentu sudah ada yang 1 meter lebih. Kita juga mengantisipasi karena air akan pasang di jam 19.00 dan itu akan reda, dan kami harapkan kepada seluruh warga masyarakat Makassar agar tidak panik, dan tetap kami dari tim SAR dan seluruh petugas evakuasi akan memberikan rasa nyaman kepada masyarakat untuk bagaimana mengevakuasi korban banjir yang ada di Sulawesi Selatan atau di Kota Makassar ini. Tingginya air juga mengakibatkan sejumlah kendaraan roda 2 yang mencoba menerobos banjir mogok. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Tidak hanya Makassar, sejumlah desa di Kabupaten Baru terendam banjir dengan ketinggian bervariasi. Petugas gabungan bersiaga di lokasi banjir untuk mengevakuasi warga. Banjir merendam sejumlah desa di Kecamatan Tane Terilau, Kabupaten Baru dengan ketinggian bervariasi. Banjir terparah diklaim di Desa Lalebata dengan ketinggian lebih dari 1 meter. Hampir semua desa kelurahan terdampak banjir, hanya saja yang paling parah ada beberapa titik, diantaranya adalah di Desa Lalebata, khususnya di Dusun Bungi Lempang, dan kalau di Desa Pancata di daerah Mangare, Jalan Poros, Balu, kemudian di titik berikutnya juga ada di Desa Curawali, dan di Kelurahan Tanete juga, khususnya di Atamange dan di Desa Lokasi. Ini yang saat ini kita tinjau di Dusun Mareto Pasede. Seorang warga dievakuasi menggunakan alat seadanya setelah rumahnya terendam banjir. Tim SAR gabungan dan petugas kecamatan masih bersiaga di lokasi banjir guna mengantisipasi banjir bandang saat air laut pasang. Menurut BMKG bahwa titik puncak pasang nanti jam-jam 7 malamnya, itu kami menghimbau kepada masyarakat untuk senantiasa untuk sementara kalau bisa dijemput dulu untuk dievakuasi sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang mungkin kita tidak harapkan nantinya pada saat titik puncak tertinggi. Jadi pada dasarnya untuk di Dusun Pasede ini ada kurang lebih 70 kakak yang ada di dalam ini, saja mungkin ketinggiannya itu sekitar 1-2 meter sampai bahkan lebih. Dan ini sementara kita lakukan asesmen di dalam, mudah-mudahan masyarakat di dalam ini mau dievakuasi. Selain permukiman warga, banjir juga merendam Jalan Trans Sulawesi Selatan. Sordi Gatang melaporkan dari Kabupaten Baru. Angin kencang disertai hujan deras menerjang permukiman warga di Kabupaten Pangkep. Satu anak mengalami luka pada kakinya tertimpa runtuhan pintu. Angin kencang disertai hujan deras menerjang permukiman warga di Desa Barabatu, Kecamatan Labalang, Kabupaten Pangkep. Akibatnya puluhan atap berterbangan dan sejumlah pohon tumbang. Bahkan ada rumah yang roboh. Satu anak mengalami luka pada kakinya tertimpa runtuhan pintu.
Warga yang enggan mengungsi terpaksa berbenah mengganti atap rumah yang terbang dengan terpal bantuan pemerintah. Kena kakinya di apa yang kena? Pintu. Sekitar jam berapa ini, Bu? Langsung roboh begini. Hanya kecenderungan ini sekitar jam 9.45 tadi pagi. Berdampak ke 39 rumah. Yang parah itu sekitar 35 rumah, rata-rata atap seng yang terbang. Sejumlah beberapa pohon tumbang dan ada juga pohon yang listrik yang patah. Saat ini pemerintah setempat mengutamakan pembersihan pohon tumbang yang menimpa rumah warga dan menghalangi jalan. Pemberian logistik juga telah disalurkan. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Pangkep. Petugas Badan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika Wilayah 4 Makassar menyampaikan peringatan waspada cuaca buruk di Sulawesi Selatan hingga 16 Februari mendatang. Gelombang laut di Selat Makassar bagian selatan mencapai 1 meter hingga lebih dari 2 meter. Peringatan cuaca buruk telah disampaikan petugas Badan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika atau BMKG Wilayah 4 Makassar sejak 12 Februari hingga 16 Februari mendatang. Curah hujan tinggi di Sulawesi Selatan disebabkan oleh beberapa indikator, seperti tekanan rendah di bagian utara dan barat Australia yang menimbulkan peningkatan kecepatan angin dan pertumbuhan awan hujan aktif. Sedangkan gelombang laut di Selat Makassar bagian selatan mencapai 1 meter hingga lebih dari 2 meter. Petugas mengimbau warga di pesisir ataupun nelayan waspada gelombang tinggi. Tetap ada, tetapi apabila dibandingkan yang terjadi kemarin, ini sedikit berkurang intensitasnya. Kalau kemarin intensitasnya dalam kondisi yang ekstrim, ya 223 mm. Hari ini memang terjadi hujan, tetapi hanya dalam kategori sedang hingga lebat, ya seperti itu. Kalau untuk potensi gelombang lautnya Pak, apakah masih pasnya? Jadi dari pantauan angin yang ada di sekitar wilayah kita, itu kecepatannya cukup signifikan, sekitar 30 knot atau hampir 60 km per jam. Jadi gelombang yang terbentuk bisa mencapai sekitar 1,25 hingga 2,5 meter. Sehingga bahkan ada di wilayah kita di sekitar Laut Flores bagian timur, ketinggian gelombang bisa sampai mencapai 4 meter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Korek Cilik Indonesia hadir lagi nih di Ajwa TV. Ya betul. Yuk teman-teman yang usianya 14 tahun ikut lomba membaca Al-Quran Korek Cilik Indonesia. Kirimkan video mengaji teman-teman ya ke email korekcilikdiindonesia2023@gmail.com. Kita tunggu video mengaji teman-teman sampai tanggal 28 Februari 2023 ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.